I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tak terburu-buru menutup masa depannya di MotoGP. Pasar pebalap MotoGP telah dimulai dengan kuat musim ini. Pada tahun 2024, sebagian besar kontrak akan dipenuhi, dan ada tim yang sudah ingin melindungi mereka untuk tahun-tahun mendatang. Hal serupa terjadi pada KTM, yang memperbarui Brad Binder sebelum akhir musim 2023. Juga tahun lalu, LCR mengontrak Zarco selama 2 tahun, dan Repsol Honda melakukan hal yang sama dengan Luca Marini setelah kepergian Marc Marquez. Sebelum memulai musim 2024, Pecco Bagnaia memperbarui kontraknya dengan Lenovo Ducati hingga 2026, dan beberapa minggu lalu pembaharuan Fabio Quartararo di Yamaha juga telah resmi. Selain itu, Ducati juga meresmikan bahwa pada tahun 2025, Fermin Aldeguer akan terjun ke MotoGP bersama Borgo Panigale, meski tujuan akhirnya belum diketahui. Marc Marquez adalah orang terakhir yang berbicara tentang pasar dan masa depannya di MotoGP dalam sebuah wawancara untuk saluran televisi TNT. Pembalap Gresini itu hanya dikontrak 1 tahun, namun ia menunjukkan bahwa perubahan suasana setelah meninggalkan Honda memberikan dampak yang sangat baik baginya. Meskipun sudah ada yang menyarankan bahwa Cervera akan mengenakan warna merah musim depan, Marquez membiarkan pintu terbuka untuk tim dan pabrikan lain. Jika Anda cepat di lintasan, lebih banyak pintu yang terbuka. Terlepas dari bagaimana tahun ini dimulai dalam hal transfer, juara dunia 8 kali ini memperkirakan bahwa segalanya akan sedikit lebih tenang. Pasar lebih bergairah. Butuh waktu lebih lama untuk menandatangani kontrak, katanya. Dinamika tim yang memiliki kontrak cukup jelas bagi pilot. Setiap pabrikan telah merekrut pebalap papan atas, Ducati menggandeng Pecco, Yamaha menggandeng Quartararo, berikutnya Aprilia. Dia akan mengambil salah satu dari 2 pebalapnya, Espargaro atau Vinales, dan kemudian mereka akan menunggu pembalap keduanya. Adapun Marquez, dia tidak memilih merek apapun. Bagi saya, semua pintu terbuka, katanya. Kuncinya, bagaimanapun juga, adalah hasil mereka di lintasan. Sementara itu, Oliveira berbicara tentang pengalamannya di fasilitas NASCAR Trackhouse Racing di Concord, North Carolina, sebelum Grand Prix Amerika akhir pekan lalu. Dia mengakui hanya mengetahui sedikit tentang NASCAR sebelum kunjungannya. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan apresiasi yang lebih besar terhadap seri ini dan seluk-beluknya yang lebih dari sekadar pengemudi yang berbelok ke kiri. Ketika ditanya tentang hal ini, dia mengatakan bahwa MotoGP bisa melakukan hal ini dengan membuka diri kepada para penggemar karena dia merasa mereka tidak mendapatkan gambaran akurat tentang betapa sulitnya mengendarai salah satu motor tersebut di TV. Ketika Anda mendalami sebuah olahraga, Anda memahami maknanya, dan Anda memahami bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat di TV, kata Miguel Oliveira. Kami juga bisa menggunakannya di MotoGP. Saya pikir orang-orang yang bisa datang dan menonton kami secara langsung, mereka akan menghargai bahwa ini sulit. Tapi tidak dari rumah. Menurutku, hal itu terlihat terlalu mudah dilakukan dari rumah saat ini. Mengomentari pengalamannya di markas NASCAR Trackhouse, pemenang Grand Prix 5 kali Oliveira mengatakan dia terkejut dengan kompleksitas mobil stok yang digunakan dalam seri tersebut. Kami mendapat wawasan bagus tentang apa sebenarnya balap NASCAR, dan sangat terkejut dengan hal itu, katanya. Saya harus mengendarai mobil NASCAR untuk pit stop, jadi itu membuat hari saya menyenangkan. Di sisi lain, pembalap Trackhouse Racing, Oliveira menjelaskan targetnya pada 2024 saat ia kembali ke lokasi insiden dengan Marquez yang kini sudah membela Gresini. Bagi Oliveira dan Marquez, kembalinya ke Portimao akhir pekan ini adalah pengingat akan kesuksesan besar tahun lalu. Pada MotoGP Portugal 2023,
Oliveira secara dramatis tersingkir di rumahnya sendiri oleh Marquez yang ceroboh akibat masalah pada Honda yang performanya semakin buruk semakin parah. CEO Ducati mengakui bahwa ada jarak antara GP24 dan GP23, dan performa Marquez tidak boleh dibandingkan dengan pebalap resmi. Perjalanan MotoGP melintasi Amerika Serikat tentu memberikan beberapa pelajaran menarik. Yang pertama adalah bahwa Ducati bukannya tidak terkalahkan, karena di Austin kita menyaksikan dua kemenangan Aprilia bersama Maverick Vinales, yang menghentikan rentetan kemenangan beruntun dalam balapan panjang di rumah Borgo Panigale, menyisakannya di posisi 11. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyamai rekor sepanjang masa Honda sebanyak 12. Di Texas, semua mata tertuju pada Marc Marquez, karena dia tiba di trek di mana dia telah menang 7 kali di masa lalu bersama HRC. Dan oleh karena itu semua orang ingin melihat kemampuannya di Ducati. Pada sprint ia meraih posisi kedua mengulangi hasil Portimao. Sedangkan pada tes utama ia terjatuh saat memimpin karena masalah pada rem depan. Menurut CEO Ducati, Claudio Domenicali, saat diwawancarai rekan-rekan, performa juara dunia 8 kali itu sebaiknya tidak dinilai secara umum, melainkan dikaitkan dengan pebalap lain yang, misalnya, mereka punya Desmosedici GP23, yang berumur 1 tahun. Marc telah menunjukkan bahwa dia masih dalam performa terbaiknya, dan dia telah melakukan kesalahan. Namun, kita harus menafsirkan fakta bahwa dia membalap dengan GP23, dan performanya harus dikaitkan dengan mereka yang memiliki motor yang sama dengannya. Saat ini, ada sedikit perbedaan antara GP23 dan GP24 dibandingkan di masa lalu. Pebalap Italia itu memulai dengan mengatakan tentang apa yang terjadi pada hari Minggu di kota, menunjukkan bahwa saat ini yang dari Cervera adalah satu-satunya yang mampu tampil sempurna bersama Ducati pada tahun 2023. Sementara saudaranya Alex, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio menderita. Meski begitu, Marc menjalani balapan yang hebat. Dia berusaha sangat keras, dan mungkin lebih nyaman untuk tetap di tempatnya. Dia mengambil banyak risiko dalam keputusannya, dan secara sportif saya pikir itu cukup berarti. Sementara itu, melihat RC213V mundur dari depan ke belakang dalam waktu 1 tahun di kota, keempat pembalap MotoGP Honda tampaknya sepakat ada hal besar yang tidak bekerja dengan motor 2024 yang direvisi secara radikal. Honda memenangkan putaran Austin tahun lalu dengan mantan pembalap LCR Alex Rins. Tapi setahun kemudian, satu-satunya yang selamat, Dair Honda, Luca Marini, finish terakhir di sprint race P17, dan Grand Prix P16. Rekan satu tim Marini di Repsol Honda Joan Mir dan Takaaki Nakagami dari LCR tersingkir di kedua balapan. Sementara itu Johan Zarco terjatuh pada hari Sabtu sebelum dipaksa mundur dengan masalah teknis pada hari Minggu. Sementara itu, RCV juga berada di urutan terbawah untuk sebagian besar latihan dan kualifikasi.